rekan-rekan, saya kira tadi sudah kita jelaskan bahwa rekayasa akan kita laksanakan berdasarkan dari sisi kepadatan terkait dengan jumlah kendaraan yang ada di jalan tol. Jadi kita sudah memiliki rumus. Jadi kalau kepadatannya di antara 6.000 kemudian sampai dengan sekitar 7.000 kita lakukan kontraflow. Sementara nanti kalau kemudian kepadatannya mencapai di atas 8.000 per jam, maka kita laksanakan kegiatan one way ya. Walaupun sebelumnya tentunya kita akan menginformasikan sebelumnya akan ada kegiatan one way karena kita sudah tentunya bekerja sama nanti dengan teman-teman semua untuk menginformasikan dan kita laksanakan sweeping. Dan mungkin yang paling utama dan yang paling penting karena ini juga mencegah terjadinya laka lantas yang terjadi di tahun kemarin, kita bermohon agar masyarakat yang kecapean jangan terlalu memaksakan. Kalau sudah capek mampir ke rest area, kalau rest area penuh mungkin juga bisa istirahat di keluar sebentar, masuk ke arteri, terus nanti kalau sudah selesai masuk lagi, nanti akan ada kemudahan. Dan juga jangan beristirahat di bahu jalan karena ini juga akan membahayakan pengguna jalan yang lain. Kemudian untuk pemakaian terkait dengan masalah pengaturan truk sumbu 3, ini juga sudah ada surat keputusan bersama antara Disub, Kepolisian dan Jasa Marga bahwa pengaturannya kita atur, yang diperbolehkan hanya yang mengangkut yang terkait dengan kebutuhan bahan pokok, dan itu pun jamnya juga disesuaikan sehingga kemudian tentunya tidak bercampur dengan saat ada puncak arus mudik ataupun arus balik. Dan kemudian juga ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan termasuk menjadikan jembatan-jembatan timbang untuk menjadi rest area khususnya di wilayah jalur arteri. Di samping di pos pam, pos pelayanan, pos padu juga kita memberikan bantuan-bantuan, memberikan tempat-tempat apabila ada masyarakat yang akan beristirahat, termasuk juga dibentuk satgas apabila nanti di dalam perjalanan kebetulan ada yang BBM-nya habis, maka kita siapkan tim motoris untuk membantu mengisi segera sehingga kemudian tidak ada masalah. Bengkel-bengkel juga kita siapkan di rest area termasuk juga tempat mencharger apabila menggunakan mobil listrik. Hal-hal itu semua kita diskusikan agar seluruh apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan dari pemerintah betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Di tahun 2024 kemarin tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Oleh karena itu kita melaksanakan rencana kegiatan operasi ketupat yang dibagi menjadi 2 versi. Untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai dengan Bali itu akan dilaksanakan 17 hari, sedangkan untuk 28 Polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 Polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 Polda lain. Kemudian terkait dengan
beberapa upaya untuk mengurai kemacetan. Pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat, antara lain WFA, Work from Anywhere, kemudian pemberian diskon terhadap tiket tol, dan juga diskon terhadap alat angkut. Ini dimaksud agar masyarakat bisa kembali lebih cepat sehingga puncak arus mudik itu juga bisa dilewati, demikian juga pada saat arus balik. Ini semua dimaksud agar masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar. Kemudian juga tentunya kami tetap mempersiapkan berbagai macam persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari bagaimana kita melaksanakan kegiatan ganjil genap, kontraflow, sampai dengan one way, yang tentunya nanti akan disesuaikan dengan visi rasio atau penghitungan yang dilaksanakan di tol Japek untuk mengetahui kapan rekayasa-rekayasa tersebut harus kita laksanakan. Kemudian karena saat ini juga sedang menghadapi musim hujan, sehingga tentunya kita juga bahas berbagai macam alternatif apabila terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor yang tentunya akan mengganggu jalur. Oleh karena itu juga kesiapan tim respon cepat untuk melaksanakan langkah-langkah apabila terjadi bencana itu juga harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian beberapa wilayah wisata yang tentunya menjadi kunjungan pasca dari kegiatan Lebaran ini juga kita laksanakan pengamanan. Secara umum tadi dilaporkan bahwa kegiatan pengamanan kita kali ini melibatkan kurang lebih 2.583 posko, terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan, dan 309 pos terpadu, dan mengamankan 126.736 objek pengamanan.